Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat berikutnya yang termasuk bagian yang penting untuk segera diketahui. Semua ayat-ayat Al-Quran itu penting, tidak ada satupun yang tidak penting. Tapi ada di antaranya yang penting untuk segera diketahui. Karena kalau menunggu secara urut lama, mungkin belum sampai kita ke sana sudah keburu mati. Jadi kita lihat ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, ya, dengan izin Allah. Berikutnya adalah kumpulan ayat-ayat yang tersebut dalam surah An-Nisa ayat 80 sampai 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indik فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Sampai sini dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saudara sekalian, para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat 80 dari surah An-Nisa, mayyuti, barang siapa dia selalu mentaati. Ingat, ini Allah berfirman dengan menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dalam bahasa Arab adalah kata kerja yang dipergunakan untuk sesuatu pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Ya, kalau yang lainnya ada namanya fi'il madhi, kata kerja lampau. Ya, ini kata kerja yang menunjukkan satu pekerjaan, perbuatan yang sudah terjadi. Kalau ini yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Man barang siapa yuti'i, ya, asalnya ini yuti'u asalnya, tapi berubah menjadi yuti'i bacanya karena ketemu alif lam. Jadi bunyi marfu'nya hilang, bunyi waw dhammahnya di sini hilang.
May yuti'ir rasul, barang siapa selalu mentaati Rasul, faqad maka sungguh ata Allah, dia telah mentaati Allah. Waman dan barang siapa tawalla, dia berpaling, barang siapa berpaling dari mentaati Rasul, fama arsalnaka, kata Allah, fama maka tidaklah arsalnaka, kami mengutus kamu Muhammad, kami Allah mengutus engkau wahai Rasul, alaihim atas mereka, terhadap mereka, hafidho sebagai penjaga. Hafidhon, orang yang menjaga, dalam bentuk mansub ya, karena dia posisinya sebagai maf'ul ya, maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Kalau maf'ul yang pertama ini ka ya. Jadi saudara sekalian, hafidhun penjaga atau orang yang menjaga. Kalau orang yang menjaga Al-Qur'an disebut hafidh. Dia jaga Al-Qur'an dengan hafalannya, disebut sebagai hafidh. Allah berfirman bahwa barang siapa dia selalu mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ini sudah lewat beberapa ayat sebelumnya di surat yang lain. Siapa yang taat kepada Allah, berarti dia taat kepada Rasul. Hadis-hadis Nabi juga ada. Ya. Terus di belakangnya Allah berfirman, wa yaquluna, dan mereka berkata wahai Muhammad, wa yaquluna di sini juga pakai fi'il mudhari ini. Dan mereka berkata, mereka yang disebut dalam ayat ini adalah sekelompok muslimin di masa Rasulullah SAW dulu, yang secara zahir mereka orang beriman, tetapi secara batin mereka belum beriman atau bukan orang beriman. Dan mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang munafik. Wa yaquluna, dan mereka selalu berkata wahai Rasul, ta'atun, kami ini orang yang taat. Ya. Fa idza, maka ketika barazu, mereka telah keluar, min indik, dari hadapanmu, dari sisimu, bayyata, merubahlah. Siapa yang merubah? Ini fiilnya, fa'ilnya di belakangnya. Merubahlah ta'ifatun, sekelompok, sebagian, minhum, dari mereka. Dari mereka yang mana? Dari mereka yang berkata, ya Rasulullah, kami ini taat. Gitu. Ketika mereka telah keluar dari sisimu, dari hadapanmu, sebagian dari mereka mengubah, bayyata itu ghayyara ya, mengubah ghairal ladzi taqul, mengubah ajaranmu wahai Rasul dengan ghaira, selain alladzi, yang taqulu, engkau telah ucapkan, yang engkau ucapkan. Wallahu, sedangkan Allah itu yaktubu, selalu menulis. Ini juga pakai fi'il mudhari. Allah itu selalu menulis. Ma yubayyitun, apa yang mereka rubah. Jadi orang munafik ini orang yang suka merubah-rubah ajaran Al-Quran. Ajaran Islam dirubah-rubah semaunya mereka. Maka kita jangan jadi orang seperti itu. Kita belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, dan ketahuilah saudara,
kegiatan belajar mengajar Al-Quran itu adalah kegiatan yang paling penting dalam hidup ini. Selain sholat. Karena kegiatan belajar mengajar Al-Quran termasuk bagian dari ibadah sebagaimana sholat. Ibadah badaniyah yang utama, ibadah yang menggunakan badan kita yang utama itu adalah as-sholat, sholat. Ada ibadah yang sangat penting juga sesudah sholat, tapi tidak menggunakan badan, tapi menggunakan harta. Ibadah maliyah, ibadah dengan menggunakan harta. Jadi kita punya uang, kita belikan sesuatu, lalu sesuatu itu kita kasihkan orang. Itu ibadah itu. Tapi niatnya karena Allah. Harus karena Allah, bukan karena ingin, karena aku melamar dia, aku kasih dia dulu, aku belikan barang-barang mewah, jadi dia tahu aku ini orang kaya, nanti waktunya aku lamar, pasti diterima lamaranku. Memberi kepada seorang wanita yang bukan muhrim kita, bukan mahram kita, orang Jakarta bilang bukan muhrim, yang benar bukan mahram. Memberi sesuatu kepada wanita lain sebelum terjadi pernikahan itu haram. Menikah dulu. Makanya saya agak bingung juga kenapa di sini ada jurjuran itu. Saya nggak tahu apa jujuran itu termasuk dalam perbincangan waktu mau akad nikah, mau lamaran apa enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saya bukan orang sini jadi nggak tahu, Pak. Apa itu dibahas apa enggak pada waktu pelamaran itu, ditetapkan mas kawinnya. Kalau itu termasuk mas kawin enggak apa-apa. Tapi waktu di luar mas kawin, saya terus terang ragu-ragu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu, pada para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian adalah tidak mengetahui. Nah, nanti tanya para ulama yang mengajari jujuran namanya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jujuran ya. Nah, jujuran. Kalau di Jawa itu juga ada kayaknya semacam jujuran gitu. Serah-serahan ya, serah-serahan gitu, seserahan apa sekarang ngono. Itu sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini ajarannya gampang, mudah, nggak pakai repot. Mau menikah tuh tinggal aja, kamu kepengen melamar siapa? Ya aku cari dulu lah orang yang aku menyenangkan aku. Kalau aku melihat aku senang. Nah ini kayak ini senang, karena ini orang baik ini. Muslim, muslimah. Akhlaknya baik kelihatannya. Nah untuk mengetahui akhlaknya baik apa tidak terhadap seorang wanita itu harus melalui seorang wanita. Coba kamu bergaul sama orang itu coba. Atau kamu tahu enggak orang itu, kenal enggak? Kamu temannya kan? Gimana dia, baik kan? Biasanya teman-teman wanita terhadap wanita itu tahu persis. Nah, ya udah. Jadi kalau sudah mau, nah saya pilih itu, lamar udah, enggak pakai lama, langsung datang aja lamar dengan gagah berani. Tapi saudara harus ingat, kalau melamar wanita harus siap diterima dan siap ditolak. Jangan marah kalau ditolak. Ya, kalau ditolak, waduh ditolak. Ya sudah, bukan bagianmu itu, bagiannya orang lain. Ya, sudah. Cari lagi yang lain. Oh, banyak perempuan kok. Gitu ya. Ya, nah, tamat disuruh oleh Rasul, fadfar bidzatid din. Ya. Tungkahul mar'atu li arba'in, kata Rasulullah.
tungkahu dinikahi almar'atu seorang wanita itu li arba'in karena 4 perkara, karena 4 alasan. Yang pertama lima liha karena hartanya. Jadi wanita itu pada umumnya dinikah oleh laki-laki itu 1 lima liha karena hartanya. Sogeh ini. Ada perempuan kaya itu di Jakarta sana. Kaya raya, penghasilnya miliaran itu, duitnya juga miliaran. Dilamar oleh laki-laki, gagah juga, ganteng. Diterima padahal dia duitnya penghasilannya enggak sebanyak si perempuan tadi. Enggak punya apa-apa. Orang bilang enggak punya modal. Tapi modalnya ganteng. Ya mau aja dilamar. Ya sudah. Akhirnya berkelahi kan. Laporan terus dicabut laporannya. Nah, sudah kembali ke sini Saudara. Jadi kita ini diberitahu oleh Rasulullah tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikah karena 4 alasan. 5 liha, ada yang menikahi wanita karena hartanya. Wali jamaliha, dan ada yang menikahi wanita karena kecantikannya. Wali hasabiha, dan ada yang menikahi wanita karena keturunannya. Mau menikah itu keturunan siapa? Itu bukan sederajat dengan kita itu. Ya, anak keturunan siapa enggak jelas gitu. Jangan cari yang lain. Cari yang itu loh, kata orang Jawa bobot, bebet, bibit. Itu ajaran Jawa bukan ajaran Islam. Kita enggak usah pakai itu. Walaupun saya orang Jawa juga. Enggak usah pakai bebet, bobot, bibit gitu. Kalau Islam mengajarinya apa? Wanita dinikahi karena 4 alasan, 5 liha karena hartanya, wali jamaliha dan karena kecantikannya, wali hasabiha dan karena keturunannya, wali diniha, dan yang alasan yang keempat adalah karena agamanya, karena dinnya. Fadfar bidatid din, kata Rasulullah. Maka kamu carilah sebagai istrimu perempuan yang mempunyai din. Fadfar, maka carilah bidati za. Itu termasuk asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah. Ya, mana si Fuad di mana si Fuad nih? Fuad enggak ada. Oh, wis pinter nih. Enggak ngaji lagi karena sudah merasa pintar. Ya, sudah. Jadi fadfar, maka carilah bidatid din, dengan orang yang mempunyai din, yang memiliki din. Jadi dia tahu agama gitu. Carilah wanita yang tahu agama, paham agama. Taribat yadak, kata Rasulullah, berdebu tanganmu, kedua tanganmu. Taribat yadaka, berdebulah kedua tanganmu. Kalau kamu cari selain wanita yang tidak memiliki din. Kalau kamu menikah wanita karena kecantikannya, celaka kamu. Kalau kamu menikah wanita karena hartanya, celaka kamu. Kalau kamu menikah wanita karena keturunannya, celaka pula kamu. Yang tidak celaka adalah menikah wanita dengan alasan din. Agamanya baik, dah. Itu yang kamu pilih. Masya Allah. Ya, kembali ke sini sudah. Jadi wanita dinikahi karena 4, itu ajaran Rasulullah. Nah, kalau saudara mau taat kepada ajaran Rasulullah apa tidak, terserah sampean. Tapi Allah berfirman di sini nih loh. Mayyutir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kenapa kok orang mentaati Rasul dibilang sama dengan mentaati Allah? Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita mentaati Rasul. Itu cara berpikirnya begitu. Rasul itu manusia. Katanya kemarin kita enggak boleh taat kepada manusia. Kita enggak boleh berjihad, berperang membela manusia. Iya betul. Kecuali Rasulullah. Itu perkecualian. Berperang membela Rasulullah itu bagian dari ajaran Islam itu. Jadi
Di ayat yang sebelumnya ini kan ayat 80. Udah lewat ayatnya Pak, ini loh, ayat 69 nih. Kemarin baru aja lewat ini loh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan 59, bukan 69, 59. Saya salah. 69 itu ain, soal lain ya. Ini ayat 59. Mana nih? Ini dia. Di ayat 59 surat ini juga, surat An-Nisa, sudah disampaikan beberapa hari yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian semua kepada Rasul itu. Loh, ini loh, kita taat kepada Rasul karena Allah yang menyuruh. Demikian juga kita taat kepada ibu bapak kita, kedua orang tua, karena Allah yang menyuruh kita. Dan yang berikutnya, wa ulil amri minkum, dan kepada yang memegang urusan, mempunyai urusan, minkum, diantara kalian, dan kepada para ulama. Nah, ulil amri itu ulama, tafsir yang paling masyhur. Dan ada juga tafsir mengatakan umara, para pemimpin, mulai dari kepala negara, gubernur, bupati, wali kota, sampai kecamatan ya, kalau ada. Itu termasuk ulil amri. Kalau presidennya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, camatnya, lurahnya, itu minkum, dari antara kalian orang-orang yang beriman. Kalau mereka buat dari kalangan orang beriman, udah nggak jadi taat kepada, nggak usah taat kepada mereka, kecuali di dalam hal-hal yang tidak menyalahi syariat Islam. Jadi kalau pemimpin kita, presiden kita, gubernur kita, bupati, wali kota kita non muslim, kita masih boleh taat kepada mereka selagi apa yang mereka perintahkan tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi syariat Islam. Begitu menyalahi syariat Islam, bertentangan dengan syariat Islam, fala ta'ata wala sam'a, begitu kata Rasulullah. La ta'ata li mahlukin, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatillah, dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Itu. Jadi Nabi mengatakan as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi, mendengarkan dan mentaati, as-sam'u wa ta'atu, mendengarkan dan mentaati itu 'alal mar'il muslimi, wajib atas setiap muslim, fima ahabba wa kariha, di dalam hal apa saja yang dia suka dan yang tidak dia suka, dalam perkara yang dia senangi dan dalam perkara yang dia benci. Gak suka disuruh seperti itu, tapi karena diperintah, yang memerintahkan Allah dan Rasul dan ulama, ya dia harus jalani. Ya, fima ahabba wa kariha. Fa idza umira bi maksiatin, maka apabila dia diperintah bi maksiatin, dengan suatu perbuatan maksiat, fala ta'ata, maka tidak ada lagi kewajiban mentaati, wala sam'a. Fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada lagi kewajiban mendengarkan dan mentaati. Jadi ini karena ada ayat berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada ulil amri diantara kalian. Ulil amri diantara kalian, ya. Kalau ulil amrinya bukan dari antara kalian, jangan, nggak ada lagi kewajiban ini. Nah, kembali kepada ayat yang sedang kita bahas. Allah berfirman, barang siapa taat kepada Rasul, maka sungguh dia sudah taat kepada Allah. Nih, wa man tawalla, dan barang siapa berpaling. Berpaling ini bagaimana maksudnya? Kita lihat tafsirnya. Ini tafsir ini saya ambil dari yang pertama, yang warna biru-biru begini, ini dari tafsir Al-Baghawi.
Nanti ada yang berwarna ungu itu dari tafsir Ibnu Katsir. Tapi saya cuplik aja, enggak ditulis apa adanya. Kelawasan, kelamaan. Dan jenuh nanti sampean. Enggak segera paham. Ya. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wadzalika, dan yang demikian itu bahwa mentaati Rasul adalah mentaati Allah, itu adalah annan nabiyya, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah beliau Nabi itu berkata, bersabda, man ata'ani faqad ata Allah wa man ahabbani faqad ahabballaha. Man, barang siapa ata'ani dia mentaati aku, kata Rasulullah, faqad, maka sungguh ata'allaha, dia telah mentaati Allah. Wa man ahabbani, dan barang siapa mencintai aku, faqad ahabballaha, maka sungguh dia telah mencintai Allah. Jadi mencintai Allah itu dibuktikan dengan mencintai Rasul. Nah, orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi, menurut mereka, keyakinan mereka itu karena cinta mereka kepada Rasul. Lalu mereka lakukan itu. Mereka berani mengeluarkan duit banyak untuk melakukan acara Maulidur Rasul. Ya. Ya, silakan aja, orang mau begitu silakan. Tapi jangan ngajak aku. Karena aku tidak. Aku mencintai Rasul juga, tapi tidak dengan cara itu. Dengan cara bagaimana? Mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan mereka yang merayakan Maulid dapat pahala, mudah-mudahan karena niat mereka baik. Ya. Walaupun tidak ada perintah dari Allah dan dari Rasul yang secara tegas menyuruh merayakan kelahiran beliau. Ya, enggak ada. Saya belum temui. Kalau nanti ada, tolong saya dikasih tahu, ya. Kalau nanti ternyata ada, ya saya dikasih tahu biar saya ikut-ikut juga seperti sampean. Gitu ya. Nah, lalu kata Imam Al-Baghawi, faqala ba'dul munafikin, maka berkatalah sebagian orang-orang munafik pada waktu itu. Jadi orang-orang munafik ini ngaji sama Rasul, datang ke Masjid Nabawi, Masjid Rasul yang sekarang namanya Masjid Nabawi, dulu tapi belum seperti seindah sekarang. Dulu cuma gubuk gitu, tanpa atap, hanya tanah gitu saja. Waktu ngaji mereka di hadapan Rasul mengatakan, inna nahnu ta'atun, sungguhnya kami ini orang-orang yang taat ya Rasulullah. Tapi setelah mereka meninggalkan Rasul, faqala ba'dul munafikin, maka berkatalah sebagian dari orang-orang munafik itu kepada Rasul, ngerasani. Kalau orang Jawa bilang ngerasani. Kalau orang sini bilang apa, Pak? Menyambati, ya. Ya, Pak, ya. Menyambati Rasul ngomong begini, ma yuridu hadzal rajul, tidaklah menginginkan si laki-laki ini, maksudnya Rasul yang mereka bilang laki-laki ini, tidaklah menginginkan laki-laki ini illa kecuali annattakhidahu, agar kami ini menjadikan dia Robban, sebagai Tuhan. Kama, sebagaimana ittakhadat, telah mengambil atau telah menjadikan an-nasara, orang-orang Nasrani, Isa ibna Maryam, Isa putra Maryam, Robban, sebagai Tuhan juga. Jadi ada orang-orang Madinah dulu ngomong begitu di belakang Rasul. Ini Rasul ini kayaknya dia itu seperti orang-orang menginginkan kita ini supaya menjadikan dia sebagai Tuhan. Sebagaimana orang Nasrani telah menjadikan Isa bin Maryam yang manusia biasa itu sebagai Tuhan. Komentar mereka begitu. Omongan mereka seperti itu kan didengar oleh Allah. Allah kan mendengar setiap omongan kita, omongan manusia ini. Nah, ketika ada orang munafik bilang begitu, fa anzalallahu ta'ala, lalu menurunkanlah Allah yang maha tinggi, may yuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa mentaati Rasul itu maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi ini sebab turunnya ayat ini, sababun nuzul.
Ya. Yang dimaksud dengan man atau man yuti'ir rasul faqad atau Allah, yaitu man yuti'ir rasul, barang siapa selalu mentaati Rasul, fima, pada apa saja yang amara bihi, dia Rasul itu telah memerintahkan dengannya, dengan ma ini tadi. Jadi apa yang Rasul itu telah memerintahkan, faqad atau Allah. Siapa yang mentaati apa yang Rasul itu perintahkan, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, karena berikutnya kan begitu. Dan barang siapa dia berpaling ini maksudnya berpaling antaatihi, tafsirnya begitu, berpaling dari mentaati dia, dari mentaati Rasul. Siapa yang tidak mentaati Rasul, apa kata Allah? Fama arsalnaka, maka tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad, wahai Muhammad, alaihim, atas mereka, hafizon, sebagai penjaga. Wahai Rasul, wahai Muhammad, kami Allah, aku Allah mengutusmu bukan untuk menjaga mereka. Tugasmu hanya menyampaikan ajaran Al-Quran ini, ajaran dari Allah ini, ajaran Al-Islam ini kamu sampaikan kepada orang. Selesai sampaikan, selesai sudah tugasmu. Ada yang mau taat silahkan taat, yang tidak mau taat atau mau maksiat silahkan saja. Itu bukan urusanmu lagi. Karena kami Allah tidak mengutus engkau Muhammad untuk menjaga mereka. Hafidhan, maksudnya hafidhan wa raqiban. Kami tidak mengutus engkau Muhammad untuk menjadi penjaga mereka dan sebagai pengawas mereka. Kenapa? Bal, akan tetapi bahkan kullu umurihim, semua urusan mereka, ilaihi ta'ala, akan kembali kepadanya, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi urusan mereka Muhammad tidak taat kepada kamu, itu urusan mereka yang nanti akan kembali kepada aku. Akan kutanya nanti dia di akhirat, kenapa kamu tidak taat kepada Rasul? Maka aku menyuruh kamu taat kepada Rasul. Kok kamu malah mentaati orang yang bukan Rasul, dan perintahnya menyelisihi Rasul pula. Nah, lalu sebagian ulama berkata, wakila, dan dikatakan oleh sebagian ulama, oleh sebagian ahli tafsir, nasakhallahu azza wa jal, nasakho, telah menghapus, telah menasah, menasih, menasah ya benar ya. Telah menasah siapa? Allah azza yang maha gagah, wa jalla, dan maha agung. Hadza, ayat ini, bi ayatis saif, dengan ayat pedang. Jadi ayat yang mengatakan fama arsalnaka alaihim hafidha, itu sama dengan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin sudah mansuh itu bi ayatis saif, dengan ayat pedang. Jadi setelah turun ayat-ayat yang menyuruh perang, kalau ada orang tidak taat kepada Allah dan Rasul, suruh perangi mereka, suruh masuk Islam. Tapi bukan sampeyan yang memerangi. Sampeyan jangan, dan aku tidak boleh juga menyuruh sampeyan memerangi orang, enggak boleh. Yang boleh memerintahkan orang berperang itu al-imam, imam. Yang sekarang enggak ada. Adanya imam masjid. Adanya imam masjid di mana-mana ada. Ya. Pak Jokowi itu bukan imam, itu presiden. Imamnya aja beliau mungkin enggak bisa seperti Pak Iris gitu. Suruh baca surat as-sajdah mungkin enggak bisa beliau. Ya. Nah, jadi ayat ini sudah mansuh dengan turunnya ayat-ayat yang menyuruh perang. Wa amarohu, dan Allah memerintahkan kepada Rasul ya, bikitali, untuk memerangi man, siapa saja yang khalafallahu wa rasuluhu, dia menyelisih Allah dan Rasulnya. Dulu perintah ini ditujukan kepada Rasul untuk memerangi orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasul. Tapi tidak langsung, ada tata caranya, didakwai dulu, dakwah. Didakwai, diajak, ditunjukkan bahwa Islam itu baik. Islam itu kata orang sekarang
dalam tanda petik rahmatan lil alamin. Ya memang betul, Islam itu rahmat lil alamin, benar itu. Tapi yang dimaksud dengan Islam atau Islam itu adalah rahmatan lil alamin itu bukan berarti karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, sayang kepada seluruh penduduk alam ini, mengajarkan kasih sayang kepada seluruh penduduk alam ini, bukan berarti kalau ada orang dia mau berzina, biarin aja berzina, kan kita sayang sama seluruh alam. Biar aja dia mau berzina, mau berjudi, ya mau merampok, mau begal, biarin aja. Kan Islam itu rahmatan lil alamin. Biar aja orang mau minum-minum mabuk-mabukan, biar. Jangan digerebek, jangan diganggu, biar aja mereka bersenang-senang. Itu duit mereka sendiri. Bukan berarti begitu. Nanti ayatnya kita pelajari nanti. Apa yang dimaksud dengan Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami Allah tidak mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Apa maksudnya begitu? Bahwa orang Islam itu tidak boleh karas-karas gitu, karena boleh sama pemabuk, penjudi itu enggak boleh, kada boleh karas-karas. Apa begitu maksudnya? Karena dia rahmatan lil alamin. Dia itu pemahaman yang keliru. Tidak tepat, ya bukan begitu. Nanti pada waktunya insyaallah. Jadi ini dari tafsir Al-Baghawi begitu. Ibnu Katsir juga sama. Ibnu Katsir mengatakan mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Apa kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya? Beliau menuliskan seperti ini. Yukhbiru ta'ala, mengabarkan, siapa yang mengabarkan? Allah Ta'ala yang maha tinggi, an abdihi, tentang hambanya, wa rasulihi, dan utusannya yang bernama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada hambanya dan rasulnya yang benar Nabi Muhammad SAW, bi annahu, dengan bahwasanya man ata'ahu, siapa yang mentaati dia, mentaati beliau, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asahu, dan siapa yang mendurhakai beliau, faqad asallah, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah. Wa madzaka, dan tidaklah seperti itu, illa kecuali bi annahu, karena kenapa Allah menyuruh kita mentaati Rasul dan tidak boleh mendurhakai Rasul? Itu sebabnya karena ma yantiqu anil hawa wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, gitu ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita disuruh taat kepada Rasul karena Rasul itu segala ucapannya itu li'annahu, karena mayantiku, tidaklah Rasul itu berbicara anil hawa, dari hawa nafsunya. Rasul itu pendiam, jarang berbicara. Karena beliau jangan sampai keliru berkata. Jangan sampai apa yang beliau katakan itu semuanya itu dianggap sebagai wahyu, itu satu. Jangan sampai mereka berkata, berpendapat, berprasangka bahwa apa yang beliau katakan itu itu yang harus dijalankan. Itu sebabnya beliau banyak berdiam, gak banyak bicara. Kenapa? Beliau itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ya, in huwa, tidaklah dia mayantiku, ini tadi apa yang beliau ucapkan, illa kecuali wahyun, adalah wahyu, yuha, yang diwahyukan, wahyu yang yuha, diwahyukan. Jadi ucapan Rasul kalau sampai beliau mengatakan ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Beliau sering berkata begitu, wahai manusia, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu semuanya kepada Allah, dan dengarkanlah dan taatilah supaya kalian semua dibelas kasihani oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Nah, Nabi mengatakan ifsa'us salam, sebarkanlah salam, sebarkanlah perdamaian. Itu perintah Rasul untuk menyebarkan perdamaian, untuk menyebarkan salam. Salam itu keselamatan, sebarkan keselamatan, beri manusia ini keselamatan.
Masya Allah, perintah Rasul begitu. Malah orang nonton bola anak-anak ditembakin. Ya Allah, ya Rasul. Ya, sudah. Jadi itu satu. Yang kedua, berdasarkan hadis an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Abu Hurairah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sabda Nabi yang seperti ini. Man ata'ani, barang siapa mentaati aku, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asani, dan siapa yang mendurhakai aku, faqad asallah, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah. Wa man ata'al amira, dan siapa yang mentaati amir itu, amir bukan amir itu loh ya. Itu kan Pak Amir itu, Amir Mahmud itu. Ini al-amir. Barang siapa yang mentaati pemimpin, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah mentaati aku. Tapi al-amir di sini ini bukan amir pilihan kita, amir yang ditunjuk oleh Rasul dan amir yang ditunjuk oleh para khalifatur Rasul. Amir syariah, amir komandan pasukan, komandan regu, komandan apalagi komandan yang ditunjuk oleh Amirul Mukminin, nah itu yang ditaati. Jadi kata-kata amir ini jangan disamakan dengan amir-amir yang ada sekarang ini. Bukan itu. Tapi amir, komandan, presiden, bupati, gubernur, wali kota, gubernur, bupati, wali kota yang taat kepada Allah dan Rasul. Kalau sampai punya presiden taat kepada Allah dan Rasul, sampai membantah perintah presiden, sampai berdosa. Berdosa betul itu. Jadi kalau presidennya sama Allah dan Rasul saja enggak takut, membantah presiden enggak apa-apa. Asal jangan terang-terangan sampai tangkap polisi sampean. Diam-diam aja. Tapi jangan ditaati. Kalau, ini saya bilang kalau loh. Ya. Seandainya itu. Nah, kemudian waman asal amir, dan barang siapa yang mendurhakai amir itu faqad asani, maka sungguh dia telah mendurhakai aku. Jadi kita disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada amir. Amir itu kalau satu, kalau banyak umaro. Itu al-amir atau al-umaro. Ya, kalau satu al-amiru, kalau banyak al-umaro. Para umaro, para pemimpin-pemimpin. Itu. Wahada, dan ini hadis maksudnya, wahadal hadis, dan hadis ini sabitun, telah tetap fi sahihaini, dalam dua kitab hadis yang sahih, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, anil A'mas, dari riwayat dari Al-A'mas, bihi, dengan periwayatannya beliau ini tadi. Sebaliknya, waman tawalla, dan siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidho, dan siapa yang berpaling dari mentaati Rasul, maka kami tidak mengutus engkau Muhammad terhadap mereka sebagai penjaga. Maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir, la alaika min, tidak ada kewajiban kamu dari itu Muhammad. Kamu tidak punya kewajiban menjaga orang Islam ini. Jadi kamu enggak boleh mengawasi orang Islam. Setiap satu orang diawasi. Ini sholatnya gimana? Di injen, diikutin terus sampai ke rumah. Di rumah sholat apa enggak dia? Ngaji apa enggak? Enggak begitu. Sampaikan aja ajaran Islam ini. Mereka mau jalannya atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Gitu. Kenapa? In alaika illal balah. Tidak ada kewajiban atas engkau Muhammad kecuali penyampaian saja. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Sama seperti saya. Saya cuma penyampai, dalam bahasa Indonesia penyampai, dalam bahasa Arab muballigh. Muballihun kalau laki-laki. Kalau perempuan muballighatun. Para penyampai ajaran Islam. Jadi saya hanya menyampaikan saja, saya baca dulu, saya pelajari dulu. Saya sudah ngaji, Pak, udah ngaji sejak tahun 78 saya ngaji Al-Qur'an itu. Walaupun waktu ngaji itu baca Al-Qur'an sama sekali enggak bisa. Baca Al-Quran dulu Pak, enggak bisa aku. Tahun 78. Pian di mana Pak? Tahun 78 pian di mana Pak? Qayyim di mana Qayyim? Tahun 78 di mana? Baru lahir. Oh, baru lahir.
tahun 78 baru lahir Qayyim ya. Ya itu saya sudah ngaji itu Pak. Tahun 79 tambah baru bisa baca Al-Quran. Tahun 80 sudah mulai paham. 81 saya lapor sama Ustadz, saya mau berhenti kuliah aja Ustadz, saya mau ngaji aja. Mama Ustadz bilang, jangan, kamu gak boleh berhenti kuliah. Kamu kuliahmu itu kan fakultas kedokteran. Muslimin itu butuh dokter, Muslimin itu perlu dokter yang mau ngaji. Kamu jangan berhenti kuliah, teruskan, tapi jangan berhenti ngaji. Itu nasihat. Akhirnya gak jadi berhenti kuliah. Pada waktu itu saya nekat, pokoknya saya mau berhenti kuliah, mau ngaji aja. Dilarang oleh Ustadz saya, nggak boleh. Ilmu kamu bermanfaat untuk muslimin. Ya, jadi terus ya, akhirnya saya terus kuliah, terus ngaji juga sampai berhasil jadi dokter dengan susah payah itu. Karena sempat sebelum jadi dokter aku nikah duluan sih soalnya. Kebelet nikah itu waktu itu. Ya, belum jadi dokter udah nikah. Kalau sekarang kan yang dokter-dokter yang menikah itu sudah pada jadi dokter semua itu. Jadi dalam undangan tuh, telah menikah dokter siapa dengan dokter siapa. Bangga gitu. Wama adra kama bangga. Tahukah kamu apa itu bangga? Kalau itu yang dibanggakan keliru. Jangan membanggakan titel kita. Betul itu Pak Jokowi bilang, orang itu enggak perlu ijazah katanya. Yang penting dia bisa kerja. Betul itu omongan beliau itu, betul itu. Dari satu sudut pandang. Tapi kalau itu diucapkan dalam rangka itu enggak benar juga gitu loh Pak ya. Sama guru saya ini punya pondok pesantren. Satu santrinya yang sudah lulus, satu pun tidak ada yang dapat ijazah. Dalam arti selembar kertas yang tertulis ini lulusan Ma'had Al-Islam. Enggak ada. Anakku tuh lulusan pondok pesantren beliau. Enggak ada ijazahnya. Karena apa? Kata Rocky Gerung, ijazah itu hanya tanda bahwa orang itu pernah sekolah, pernah kuliah di situ. Tapi belum tentu dia menjadi orang sarjana hukum, benar-benar mengerti hukum, belum tentu. Ada sarjana hukum yang kacau-kacau gitu pikirannya kok. Yang bersalah enggak disalahkan, yang enggak salah malah disalahkan. Itu ada ke sarjana hukum kayak begitu ya? Masya Allah. Yang jelas-jelas bersalah dibela Pak, mati-matian karena duit, bayarnya besar. Ya sudah itu. Betul itu memang ijazah itu enggak perlu. Ijazah itu kalau zaman dulu Pak, zaman kuno dulu, zaman para sahabat, zaman para tabiin, yang namanya ijazah itu dari kata jaza, boleh, ya, membolehkan. Ijazah itu artinya pembolehan. Jadi kalau yang namanya ijazah itu orang ngaji sama kiai sama gurunya, terus coba sekarang kamu baca Quran. Betul bacaannya. Sekarang kamu artikan, diperdengarkan, benar. Kan kamu terangkan maksudnya bagaimana. Udah, benar dia. Nah, sudah. Kamu saya kasih ijazah. Kamu saya kasih pembolehan untuk mengajar karena kamu sudah dianggap layak mengajar. Itu ijazah itu begitu dalam bentuk ucapan. Kalau sekarang dalam bentuk kertas yang dipakai untuk melamar kerja, untuk mencalonkan jadi presiden dan sebagainya. Itu. Jadi kalau itu palsu ya enggak, ya biarin aja, enggak apa-apa itu sebetulnya. Maka betul presiden enggak tahu yang bikin undang-undang siapa itu. Ada undang-undang bahwa pemalsu ijazah tidak boleh dipidana. Ada undang-undangnya itu ternyata. Jadi seandainya kasus ijazah palsu tadi itu benar, kita nggak bisa, orang nggak bisa mempidana presiden, nggak bisa. Ada undang-undangnya kok. Memalsu ijazah itu bukan tindak pidana, itu undang-undangnya ada. Masya Allah, itu loh manusia kalau bikin undang-undang sak geleme dhewe, sak maunya aja sendiri. Kita kembali ke sini ya. Jadi in alaika illal balah, tidak ada kewajiban atas engkau wahai Rasul hanya menyampaikan faman tabi'aka maka barang siapa mengikuti kamu saida, dia pasti bahagia.
wanaja, dan dia pasti selamat di akhirat. Di akhirat dia akan bahagia, di akhirat dia akan selamat. Wa kana laka, dan ada untukmu wahai Rasul, minal ajri, dari pahala. Ada pahala untukmu wahai Rasul, nadhiru, yang setara sebanding dengan mahasolalahu, apa yang dia hasilkan untuk dirinya. Jadi kalau Rasul mengajarkan Islam, Rasul mengajarkan Al-Quran, sebagaimana sekarang saya mengajarkan Al-Quran kepada sampean. Sampean diajari Al-Quran melalui saya supaya sampean taat kepada aturan Allah yang begini. Terus sampean menjalani itu, saya dapat pahala. Sampean diperintah oleh Al-Quran, oleh Allah supaya infak. Sampean infak. Pahala infak saya sampean itu kalau baru tahu bahwa sampean infak itu dari Allah, dari Rasul, ajarannya yang saya sampaikan, saya dapat pahala, Pak. Setiap kali sampean infak saya dapat pahala sama dengan pahala sampean. Apa enggak enak gitu, Pak? Maka jadilah orang yang mau mengajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu khairukum, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik kalian. Itu. Jadi tadi Rasul menyampaikan dia taat akan mendapatkan pahala, Rasul dapat pahala juga. Wa man tawalla, sedangkan barang siapa dia berpaling angka darimu Muhammad, khaba, dia pasti celaka, wa khosiro, dan dia pasti rugi. Walaisa alaika, dan tidak ada menjadi tanggungan kamu min amrihi, dari urusan dia, syai'un, sesuatu pun, sedikit pun. Orang yang berpaling dari engkau Muhammad, kamu tidak menanggung dosa apapun dari dia. Tapi kalau dia percaya kepada ajaran wahai Rasul, lalu dia beramal, engkau akan mendapatkan pahala dari pahalanya dia tadi. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, may yuti'ir Rasul, siapa yang mentaati Rasul, wa may yuti'illah, siapa yang mentaati Allah, wa rasulahu, dan mentaati Rasulnya, faqad rasada, maka sungguh dia telah benar, telah mendapat petunjuk. Wa man ya'sillah, dan siapa yang mendurhakai Allah wa rasulahu, dan mendurhakai Rasul, fa innahu, maka sesungguhnya la yadurru, tidaklah memadoroti, tidaklah membahayakan, illa kecuali, tidaklah dia membahayakan illa kecuali nafsahu, dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, dia hanya membahayakan dirinya sendiri aja, memadorotkan dirinya sendiri. Makanya kewajiban Rasul sama dengan kewajiban para ulama, sama dengan kewajiban para mubaligh, para ustadz, sama. Mereka tugasnya hanya menyampaikan saja, tidak boleh memaksa. Ya, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sampaikan apa adanya. Orang mau terima silakan, orang-orang mau menolak silakan. Itu urusan dia sama Allah, bukan lagi urusan si penyampai atau si mubaligh tadi. Ayat berikutnya insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran, tetap mengaji, memberi keikhlasan di dalam mengamalkannya, memberi rezeki yang luas dan barokah, memberi rezeki yang banyak dan bermanfaat, dan beri pada kita semua keikhlasan dalam setiap amal kita, memberi kepada kita semua istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.